Silakan. Ya. Oke. Sudah, Baik, Pak. terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ke Ibu Vivi. Oke. Baik, terima kasih Pak Tovan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya pagi hari ini kita bertemu di tempat ini Pak Muhammad Hendra. Kita jumpa di udara nih, nanti 1 bulan ke depan insya Allah kita ketemu di darat. Ya, oke Pak, kehadiran Bapak tentu saja sangat berarti karena tanpa kehadiran Bapak, Ibu Pubi tidak bisa mengikuti seminar ini ya. Silakan menangis Ibu Pubi kalau Pak Hendra tidak datang ya, tidak hadir. Oke, Ibu Pemuji dan Pak Mentor yang saya hormati, di hadapan kita sudah siap akan memaparkan rancangan aktualisasinya Pubi Zetirah ya. Pubi diberi waktu 10 menit untuk memaparkan rancangannya dan sisa waktu yang lain adalah mendengarkan saran masukan dari mentor, pemuji, dan coach. Silahkan dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih Bu, izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Patinur Esos MSc selaku pemuji, yang saya hormati Ibu Vivi Wijayalaksmi sebagai coach dan moderator pada siang hari ini, yang saya hormati Bapak Muhammad Hendra SS sebagai mentor, dan yang saya hormati Bapak Taufan Subriwo selaku host pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak dengan judul pembuatan database sederhana PNS hasil asesmen menggunakan Microsoft Access. Sebelumnya perkenalkan saya Pubi Zetirah, unit kerja saya di BKP SDM Kabupaten Toli-Toli dengan jabatan asesor SDM aparatur ahli pertama. Langsung saja saya pada identifikasi isu, di mana selama kurang lebih masa kerja saya 2 bulan ini saya mengidentifikasi ada 3 isu, yaitu yang pertama belum adanya SDM yang berkompeten untuk jabatan fungsional asesor SDM aparatur, kedua belum tersedianya fasilitas asesmen center di Kabupaten Toli-Toli, dan belum terorganisirnya data hasil asesmen di BKP SDM Kabupaten Toli-Toli. Dengan melakukan validasi isu dengan metode APKL, saya menemukan core isu yaitu belum terorganisirnya data hasil asesmen di BKP SDM Kabupaten Toli-Toli, di mana salah satu tujuan pengelolaan data hasil asesmen adalah untuk menetapkan prioritas pengembangan potensi ASN melalui pendidikan atau pelatihan berbasis kompetensi, namun karena banyaknya berkas dan belum dilakukan digitalisasi data sehingga belum adanya tindak lanjut mengenai pengelolaan data hasil asesmen tersebut. Dampak yang ditimbulkan apabila isu ini tidak segera diselesaikan atau ditangani dengan baik, yaitu yang pertama, penumpukan berkas fisik hasil asesmen yang kurang tertata sehingga membuat ruangan menjadi lebih sempit. Yang kedua, sulitnya memperoleh data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pemetaan kompetensi yang dilakukan melalui uji kompetensi secara bertahap sebagai kerangka dasar dalam mewujudkan talent pool dan menuju terbentuknya manajemen talenta. Yang ketiga, dengan melakukan digitalisasi data akan mempermudah asesor ketika pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi selanjutnya karena adanya rekam jejak peserta asesmen. Kemudian dari isu tersebut, gagasan pemecahan isu yang saya angkat yaitu pembuatan database sederhana PNS hasil asesmen menggunakan Microsoft Access, di mana saya rencananya akan melakukan 5 kegiatan. Yang pertama yaitu persiapan pembuatan database dengan tahapan kegiatan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor dan pimpinan terkait data hasil asesmen yang akan dikelompokkan, outputnya catatan hasil konsultasi. Kemudian tahapan kedua, memilah data hasil asesmen yang akan di-scan dan di-input ke database. Outputnya pemilahan berkas hasil asesmen yang akan di-input. Kemudian tahapan ketiga yaitu mengelompokkan berkas sesuai tingkat eselon. Outputnya pengelompokan berkas sesuai tingkat eselon. Kemudian kegiatan kedua yaitu melakukan digitalisasi data hasil asesmen serta dokumen pendukung lainnya. Tahapan kegiatannya yang pertama, scanning foto dan data peserta asesmen serta pendukung lainnya, dokumen pendukung lainnya ke dalam bentuk soft file. Outputnya soft file data peserta asesmen. Tahapan kegiatan yang kedua, menyimpan data hasil scanning ke dalam satu folder khusus di dalam komputer. Outputnya tersimpannya data hasil scanning ke dalam folder di komputer. Tahapan yang ketiga yaitu merapikan dan menata kembali berkas yang telah di-scan. Outputnya tertatanya berkas hasil asesmen. Kemudian kegiatan ketiga,
Membuat database sederhana untuk PNS hasil asesmen menggunakan Microsoft Access. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu melakukan input data peserta PNS peserta asesmen ke Excel. Outputnya terinputnya data PNS peserta asesmen ke Excel. Kemudian tahapan kedua, memindahkan data PNS peserta asesmen dari Excel ke dalam Microsoft Access. Outputnya pemindahan data PNS dari Excel ke Access. Tahapan kegiatan ketiga, merapikan database PNS peserta asesmen di Microsoft Access. Outputnya database PNS peserta asesmen di Microsoft Access. Tahapan kegiatan selanjutnya melakukan evaluasi dan uji coba database dengan mentor. Outputnya database hasil evaluasi dan uji coba. Kemudian kegiatan keempat yaitu melakukan edukasi terkait database PNS hasil asesmen kepada sebagian pegawai di kantor BKPSDM Kabupaten Toli-Toli. Tahapan kegiatannya yang pertama membuat jadwal pelaksanaan edukasi, outputnya tersedianya jadwal. Tahapan selanjutnya membuat dan membagikan undangan pelaksanaan edukasi, outputnya undangan pelaksanaan edukasi. Kemudian tahapan ketiga melaksanakan edukasi database, outputnya pelaksanaan edukasi. Kemudian tahapan selanjutnya membuat lembaran kritik dan saran peserta edukasi, outputnya catatan hasil edukasi berupa kritik dan saran. Kemudian kegiatan selanjutnya itu melakukan evaluasi hasil kegiatan. Tahapan kegiatan yang pertama mengumpulkan bukti dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan. Outputnya terkumpulnya bukti dan dokumentasi hasil kegiatan. Tahapan selanjutnya melakukan konsultasi dan evaluasi dengan mentor. Outputnya catatan hasil konsultasi. Tahapan ketiga yaitu membuat laporan kegiatan aktualisasi. Outputnya laporan kegiatan aktualisasi. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Dimohon untuk saran dan masukan dari coach, mentor, dan penguji. Terima kasih. Terima kasih Bu Bi. Silakan stop share. Ya, Bu. Selanjutnya kami minta saran dan masukan. Yang pertama dari mentor ya terkait apa yang akan dilakukan oleh Bu Bi Zetira. Silakan Pak Muhammad Hendra. Terima kasih Bu Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu penguji, mohon maaf saya sebutkan namanya Ibu Patinur Esos MSI. Baik. Yang terhormat Ibu Coach, Ibu Vivi Vijaya Lasmi Esos MSI. Yang terhormat Pak Os Topan Sugriwo, serta yang saya banggakan Saudari Pubi Setria SH. Pada dasarnya di sini Bu, saya pribadi sebagai mentor dari Saudari Pubi, sama-sama mendampingi untuk merancang gagasannya dalam rancangan aktualisasi ini. Di sini kami hanya memberikan sepenuhnya dukungan penuh buat Saudari Pubi untuk terlaksana rancangan yang dia maksud, yaitu pembuatan database sederhana, karena database ini memang sangat kami butuhkan di BKPSDM pada khususnya. Bukan karenanya tidak ada sumber data lain selain database yang akan dibuat oleh Saudari Pubi, tapi masih kurang lengkapnya, kurang terincinya apa data yang ada pada kami, sehingga membuat banyaknya arsip-arsip yang berserakan dan merepotkan kami untuk mencari rekam jejak seorang pejabat untuk mengikuti asesmen pada berikutnya, apalagi untuk tujuan promosi ke tingkat yang satu ke tingkat yang lain. Mungkin itu saja dulu dari saya, Bu. Saya serahkan kembali ke Ibu Coach. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendra. Selanjutnya saran masukan kami minta dari penguji. Silakan Ibu Patinur. Baik, terima kasih Ibu Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk sekalian. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa hadir walaupun dalam virtual, ya, dalam rancangan. Yang saya hormati Pak Hendra sebagai mentor dari Ibu Pubi,
Iya, selamat datang ya, selamat kenal ya. Kenal Ibu. Iya baik. Untuk Ibu Pubi. Ibu Pubi, Iya, Bu. just kidding. Mohon maaf, jangan pura-pura bingung. Ya, Mohon maaf Bu. Ibu ya. Nah, Bu. Harus ketenangan ya sayang ya. Iya. Iya, semangat ini. Ya, baik. Bu Pubi, kita ke Iya. bab 1 dulu ya. Iya, Ada Bu. koreksian dari Ibu sedikit ya. Masukan sayang. Sebaiknya di latar belakang itu Iya, Bu. harus ada di sini harus ada perkalannya, harus dimasukkan ya. Yang terbaru ya di sini sayang. Catat nak. Halo. Iya, Bu. Iya. Sebentar, Masukkan Bu. ya perkalan. Oh Iya, iya. iya. Sama semua nanti dengan yang 12 orang kalian itu ya sayang di Iya, kelompoknya iya. Ibu ini. Iya. Terus harus ada data, narasikan situ ya. Oh iya, Bu. Terus itu gambarkan kondisi sekarang dan kondisi yang diharapkan Oh di iya. sini latar belakang. Baik, kita melaju ke ini. Masukkan lagi di ini sayang. Manfaat aktualisasi ini. Iya. Manfaat aktualisasi ini Pubi Iya, Bu. cuman kasih baru 2 ya. Iya, Bu. Bagi organisasi, bagi dan penulis, Oh iya. harus ditambahkan itu bagi masyarakat dan bagi Pemkab Toli-Toli. Oh iya, iya. Iya, itu dia punya ini masukannya ya. Iya, Bu. Terus kita Ibu mau dengar dulu ini dari Pubi. Coba Pubi jelaskan secara singkat apa yang menjadi latar belakang isu yang diangkat dalam rancangan aktualisasi saudara ini dan bagaimana kaitannya dengan agenda 3. Silakan. Ya. Terima kasih Bu. Untuk latar belakangnya sendiri seperti yang sudah disampaikan tadi juga karena belum adanya tindak lanjut pengelolaan data-data hasil asesmen yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 saja Bu. Contohnya ada 362 peserta asesmen dengan berkas-berkas yang masih diserahkan itu secara fisik. Jadi hasil asesmen dan dokumen-dokumen pendukung peserta lainnya itu masih berupa berkas fisik. Jadi selain terjadi penumpukan berkas juga akan lebih sulit untuk proses kegiatan pelaksanaan asesmen selanjutnya begitu Bu. Iya, baik. Terus lanjut. Untuk kegiatan 3 tahap C. Itu di kegiatan tahap C itu merapikan database PNS itu. Iya, Bu. Iya. Saudara, Ibu ingin penjelasan untuk kegiatan itu, saudara rencana akan mengaktualisasikan nilai dasar berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif di situ ya. Iya, Bu. Nah, coba saudara jelaskan perilaku bagaimana yang akan saudara lakukan di situ itu. Ibu mau dengar ini. Merapikan database PNS peserta asesmen maksudnya itu menyempurnakan database-nya di mana berorientasi pelayanan itu salah satu panduan perilakunya yaitu melakukan perbaikan tanpa tiada henti. Jadi dalam memperbaiki dan merapikan database asesmen, data-data ini perlu perbaikan, perlu terus dilakukan perbaikan Bu. Ya. Kemudian untuk akuntabelnya melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Jadi pelaksanaan merapikan database ini juga termasuk melaksanakan tugas dengan cermat dan bertanggung jawab. Kemudian untuk kompeten salah satu panduan perilakunya yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi dalam kegiatan ini saya berusaha untuk melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian yang selanjutnya adaptif, yaitu pembuatan database ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan untuk memperbaiki dan mempercepat, memaksimalkan atau pelayanan sehingga lebih cepat, akurat, dan lebih efisien. Kemudian kolaboratif, yaitu bekerja sama, memanfaatkan segala
memanfaatkan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi kita menggunakan Microsoft Access salah satunya untuk merapikan data-data peserta asesmen tersebut. Iya, baik, jelas. Saya rasa itu yang masukan dari Ibu. Selanjutnya nanti Ibu Fabi, Ya, Bu. jangan lupa upload laporan mingguan ya Oh, iya, dalam Bu. Kolabjar ya. Terus Iya, kedua, Ibu. jangan lupa lampirkan bukti-bukti di setiap tahapan aktualisasi, dan itu akan diperiksa oleh Ibu Coach Iya, yang Bu. cantik itu, iya, dan Iya, penguji. Bu. Iya. Iya, Bu. Teruslah berkonsultasi dengan beliau ya. Ya, Bu. Jangan takut. Iya, Iya. Ibu itu menggalak tapi baik hati gitu. Ya, Bu. Supaya Ibu Vivi tahu apa yang kalian kerjakan toh. Ya, Bu. Terus Ya, Bu. mempermudah kalian juga peserta untuk menyelesaikan itu aktualisasi selama 30 hari ini ya. Siap, Bu. Nah, jadikan pembiasaan nilai berakhlak ini di dalam menjalankan tugas sehari-hari di instansi. Ya. Iya, Bu. Ya, Siap, Bu. selamat beraktualisasi dan menghabituasikan nilai-nilai berakhlak. Jaga kesehatan dan semangat. Insya Allah kita ketemu lagi 4 atau 5 minggu ya. Iya, Bu. Iya, Siap, baik. Bu. Terima kasih, Untuk Bu. Pak Hendra, iya, Ya, Pak Bu. Hendra, Terima iya. kasih. Iya, saya berharap Pak agar mentor bisa membantu ini Terima kasih, Bu. memberikan penilaian sikap perilaku selama peserta melaksanakan kegiatan aktualisasi Ya, Bu. yang selama 30 hari itu ada nilainya tuh Pak, 5% nanti supaya orang tidak macam-macam. Terus kedua, serta dapat memberikan penilaian penguatan kompetensi teknis bidang tugas ya, agar memberikan nilai secara objektif sehingga kualitas penyelenggaraan pelatihan dasar kita bisa terukur dengan baik. Sekali lagi terima kasih sudah bisa hadir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada Ibu Vivi. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih Ibu Silakan. Koordinator Iya. atas saran masukannya. Pak Iya. Hendra dulu di mana ya? Instansinya sebelum Kemarin masih di Spora, Bu. Spora ya. Ya, lama tidak jumpa kita, Bu. Sama. Rupanya di lewat daring. Insya Allah tunggu kedatangan kami Pak. Iya. Ibu Pubi ya, mohon Ya, maaf Bu. ya. Iya, Bu. Just kidding tadi. Iya, enggak apa-apa, Bu. Oke. Just kidding. Untuk Pubi ya. Untuk Iya, Pubi Pubi. coba lihat di kegiatan 1. Iya, Bu. Kegiatan 1. Ya. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Persiapan pembuatan database. Saya sampaikan berulang-ulang sebelum melakukan konsultasi. Silakan Ibu sudah punya konsep duluan. Ya. Konsep. Jadi kegiatan itu tahapan pertamanya menyiapkan itu ya untuk bahan Iya. teman. Oh, iya. Kemudian kegiatan 2 adalah konsultasi dengan mentor dan pimpinan. Itu saja, nggak usah terkait itu. Oh, iya, iya, Ibu. Kan, dan karena sudah ada di itu database kan. Kemudian memilah data itu tidak langsung dikelompokkan. Ya, dipilah-pilah dulu berkasnya, Bu, karena banyak sekali, jadi dipilah-pilah dulu, setelah itu baru dikelompokkan sesuai eselon. Oh, saya kira dipilah itu sudah langsung satu kali dengan dikelompokkan, tidak ya? Beda kayaknya, Bu, karena harus dipilah-pilah dulu berkasnya, baru dipilah itu diapakan? Dipilah itu diapakan? Dicari berdasar kayak kan itu ada berkas pesertanya, ada laporan hasil asesmennya, itu nanti disatukan dulu, habis itu dikelompokkan sesuai dengan eselon-eselonnya, Bu. Berarti 2 kegiatan ya. Kemudian kegiatan kedua lakukan digitalisasi dokumen hasil asesmen. Tidak usah, jadi dokumen hasil assessment berarti dengan data pendukungnya kan, berarti satu set. Oh iya. Kemudian kegiatan yang tahapnya pertama adalah scan dokumen. Ya. Tidak usah foto data peserta. Oh iya. Gitu maksud saya. Scan data, iya. Ya Pak Hendra tahu itu, kalau saya orangnya singkat padat jelas gitu ya. Saya to the point, istilahnya suka muter-muter supaya jangan banyak kata-kata di rancangan. Kemudian menyimpan data hasil scanning ke dalam folder khusus. Ini dipisahkan per apa? Folder-foldernya. Dijadikan per eselon tadi. Iya, Bu. Iya, Bu. Per eselon. Oke. Iya.
Oke. Merapikan dan mata kembali berkas. Berarti yang ini ya, yang berkas. Iya, yang berkas fisiknya, Bu. Dirapikan. Iya. Itu cek lagi enggak ini yang menyimpan data ini dicek lagi enggak? Menyimpan data di mana, Bu? Yang setelah kan data di scanning itu disimpan nih di folder. Itu Iya. ada rechecknya lagi enggak? Ada recheck, dicek satu-satu sudah masuk semua atau belum? Ada yang terlewat? atau Iya, tidak? iya, iya. Ya, Bu, ada tahap Bikin, sortiran ada. iya. Ada enggak? Jadi kalau ada berarti kan di situ Ibu harus cermat. Iya. Kan ada ya? Boleh Buat dimasukkan di tahap kegiatan. oh boleh, Bu. Berarti buat checklist begitu ya, Bu? Ya, Seperti- ya, iya, iya. dengan checklist atau apapun tadi Iya, maksudnya iya, mau iya. dicek kan, dicek. Oh, iya, iya. Oke ya. Kemudian di kegiatan 4 melakukan edukasi. Ya. Boleh enggak yang kegiatan melakukan edukasi? Lembar kritik dan saran ini masuk di Ibu ada ini enggak? Yang mau diedukasi ini apa? Yang mau diedukasikan apa? Yang mau diedukasikan? Database-nya, Bu. Database Database-nya, diapakan? iya. Diedukasi itu diapakan? Tentang Di- apanya? Cuma pamer atau diperlihatkan ke rekan-rekan sebagian pegawai, Kak, bahwa untuk database hasil asesmen itu sudah dibuat. Jadi kalau misalnya untuk asesmen selanjutnya tinggal dimasukkan ke situ data-datanya, Bu, Oke, disatukan. berarti orang lain bisa mengakses ataupun menginput. Bisa, Bu, bisa. Nah, itu perlu enggak dibuatkan materi untuk edukasinya? Cara membuka, cara mengisi Oh, misalnya. iya, iya, iya. Iya, perlu, Bu. Perlu ya? Iya, iya. Berarti menyiapkan materi nanti berupanya PowerPoint atau apa gitu. Oh, iya, iya. Oke, kemudian dan membuat ini ya, saran masukan itu nanti masuknya satu kali dengan membuat jadwal mungkin. Oh, iya, iya. Iya, Bu. Di situ. Pokoknya persiapan nomor 1 adalah pembuatan materi ya, Iya. edukasi. Itu mungkin di situ masuk sudah saran dan masukan untuk kan? Oh, iya. Ya, oke, tambahan itu ya. Iya, Bu. Kemudian melakukan evaluasi hasil kegiatan. Maksudnya apa nih? Kegiatan apa? Yang mana, Bu? Nomor 5. Oh, nomor 5. 5. Kegiatan aktualisasi, Bu. Nanti Tidak kan boleh, ada. kalau kegiatan aktualisasi tidak boleh masuk di dalam kegiatan di rancangan, tidak boleh masuk dalam kegiatan maupun tahapan. Maksudnya kegiatan pembuatan database dan edukasinya juga, Bu. Ya, jadi Itu cuma ya, itu berarti kok ya. yang boleh ya. Jadi Iya. bagaimana kau punya pembuatan database kemarin itu bagaimana? Oh, iya. Kemudian edukasinya bagaimana? Jadi ada saran masukan itu apa? Saat itu boleh. Tapi kalau aktualisasi itu nanti laporannya hanya ke Kolabjar dan ke saya. Oh, iya, Bu. Oh ya, jadi Iya, Bu. tidak boleh. Kalau kegiatan itu tidak boleh. Tapi kalau kegiatan bagaimana kau membuat database dan mengedukasi itu boleh. Iya, Bu. Beda ya, beda. Ya. Karena kalau yang ke saya lebih lengkap. Ya. Ada kayaknya dan sebagainya. Dan kamu rajin sekali di sini ya. Tahapan kegiatan melakukan konsultasi, padahal itu kan berkaitan langsung saja. Oh, iya. Orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, kolaboratif. Tapi ini rajin sekali. Baik, memang kalau pas buat laporan cuma iprit kata-katanya di rancangan kamu terlalu banyak panjang lebar, di laporan cuma iprit gitu ya. Laporan mencakup 5W1H. How-nya itu nanti bisa diidentifikasi bahwa kau mengaktualisasikan nilai apa itu dari how. Kita mau lihat itunya how itu harus panjang lebar di situ ya. Panjang kali lebar sama dengan luas. Gitu. Oke, sudah semua dicatat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bisa ulangi lagi. Soalnya siaran ulang itu nanti jam 10 malam. Oke, baik. Ya, Bu. Dengan demikian berakhir sudah pemaparan tentang aktualisasi dasar dari Bu Zetira. Terima kasih sekali lagi Pak Hendra sudah menemani saya dalam membimbing Ibu Pubi, dan sekarang saya serahkan ke Bapak bagaimana pelaksanaannya nanti. Dan penilaiannya yang objektif ya, kalau memang dia kurang ajar ya tulis kurang ajar ya. Itu masukannya nih, Bu, untuk analisa-nya, Bu. Pokoknya kalau dia kurang senyum gitu tulis saja itu tidak ramah gitu ya. Kalau ada yang banyak salah-salah berarti kurang teliti, tulis semua Pak ya. Oke, itu ajang balas dendam Pak. Nah, Bu, kebetulan anaknya semua baik-baik. Ya, oke. Baik, insya Allah kita ketemu di daratan nanti 1 bulan ke depan. Dan semua ya jaga kesehatan dan Pubi
beraktualisasi Ya, dan Bu. apa namanya tetap semangat. Ya, Bu. Oke, akhirnya terima kasih Ibu Patinur sekali lagi dan Pak Terima kasih. Mentor dan Bilahi Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Balik warahmatullahi ke Pak Tovan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Vivi, terima kasih Ibu Patinur, dan terima kasih Bapak Mentor Pak Muhammad Hendra Terima kasih Pak. dan Ibu Pubi Setria. Ya, terima kasih Pak. Oh iya, izin live Ibu Pubi sama Iya, ya, Bu. Pak Hendra. Ya, Ya, Terima kasih. Indra, selamat melanjutkan aktivitas. ya, Bu. Terima kasih, Pak Nanti Mentor. tunggu kedatangan di Toli-Toli, Pak Pubi. Iya, Bu. Ibu Pubi. Ditunggu, Bu. Ya. Pak Ya. Pubi ada ikan. Oh, Rekor. siap-siap, Bu. Sehat Bu bersama keluarga. Rekor.